Halo semuanya, sobat-sobat misioner atau sahabat-sahabat misioner, salam misioner. Ya, saya Romo Agustinus David Setiawan, sekarang bertugas di Wasi Paroki Santo Paulus Keraksaan dan juga menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang. Ya, pada hari ini atau pada bulan ini, ya, bulan Oktober ini yang merupakan bulan misi, saya mengisi ya sedikit mau sharing tentang pengalaman bermisi dengan sukacita atau bermisi dengan gembira. Sebelum saya sharing omong tentang bermisi dengan gembira, bermisi dengan sukacita, maka saya pertama-tama mendasarinya dengan kitab suci. Ya, kita sebagai orang beriman, kitab suci menjadi tuntunan arahan hidup kita, menjadi dasar iman kita. Karena sabda Allah yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penuntun bagi kita semua. Dalam bermisi, pertama-tama kita harus lebih dahulu untuk memahami iman kita secara lebih dalam, agar ketika bermisi kita tidak gagap, kita tidak bingung, tetapi iman yang kita peluk, sabda yang kita peluk, ajaran Kristus yang kita peluk, kita pegang baik dan bisa kita wartakan pada orang-orang di sekitar juga dengan baik. Maka saya akan mendasari dari Injil Matius. Ya. Injil Matius, saya mengambil Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, ya. Perintah untuk mewartakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Para saudara, sobat misioner dimanapun Anda berada, ya, sabda inilah yang saya pakai menjadi dasar untuk bermisi dengan gembira, bermisi dengan sukacita. Dalam sabda Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius, dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, ini merupakan tugas perutusan setiap murid, ya. Tugas perutusan setiap murid. Kita, Anda dan saya ini adalah murid-murid Kristus. Ketika kita dibaptis, kita mempunyai tugas yang sama, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja yang bertugas harus berani, mampu untuk mewartakan Injil, mewartakan cinta kasih Allah. Dan yang menariknya tadi dari bacaan ini, yaitu Tuhan mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya, para saudara yang terkasih dalam Tuhan, sobat-sobat misioner, ya, menarik sekali di mana Tuhan Yesus mengutus kita, ya, untuk bermisi, untuk mewartakan Injil dimanapun kita berada. Janganlah takut, janganlah ragu-ragu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan tadi, "Dan aku menyertai kamu sampai selama-lamanya." Artinya bahwa kita mewartakan Kristus itu sungguh-sungguh disertai oleh
Tuhan Yesus sendiri. Apapun yang kita lakukan, dan bermisi ya mewartakan cinta kasih Allah, itu harus sungguh-sungguh ya dengan gembira. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan apa? Ajaran Yesus yang paling utama, ayo apa? Kira-kira apa? Ayo. Ajaran cinta kasih. Ajaran kasih. Agar mengingatkan Anda semua, kita semua, Anda dan saya, juga saya kutipkan biar kita tidak lupa ajaran Yesus tentang cinta kasih. Ini ajaran yang paling utama dan pertama. Apa yang kita wartakan yaitu tidak lain tidak bukan dalam Injil. Injil itu kan artinya kabar gembira. Nah, kabar gembira isinya apa? Ya tentang kasih, cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah. Maka di sini saya kutipkan hukum cinta kasih. Ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini juga menjadi dasar pewartaan kita, mengasihi Allah juga mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka pertama-tama karakter orang Kristiani, karakter orang Katolik itu adalah karakternya kasih. Karena Yesus ajarannya pertama-tama ya tentang cinta kasih. Ketika ada orang Katolik yang tidak menunjukkan kasih, ya bisa dipertanyakan kekatolikannya. Apakah benar-benar sungguh-sungguh mendalami imannya, ajarannya tentang cinta kasih. Ya para saudara, sobat-sobat misioner, saya mau sharing tentang pengalaman pastoral saya bermisi dengan sukacita. Poinnya pertama-tama di sini ketika kita mau berpastoral, mewartakan cinta kasih Allah, pertama-tama adalah diri kita harus bahagia dulu, harus sukacita dulu, harus mengalami kasih Allah dulu. Dengan kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang kita terima dalam hidup kita, maka kita pun juga dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bermisi pun pasti semangatnya, sukacitanya itu sungguh-sungguh dapat tersampaikan. Di Koasi Kerajaan saya berusaha untuk membuat terobosan-terobosan baru yang sebelumnya itu pendalaman iman itu sungguh-sungguh sesuatu yang sepertinya umat Katolik itu alergi dengan kata pendalaman iman. Kalau sudah ada kata pendalaman iman, besok di sini lingkungan A, di sini lingkungan B, ini instansi A, sini dan lain sebagainya. Yang datang itu sangat-sangat minim atau sangat-sangat sedikit. Tetapi kalau doa arwah atau doa-doa syukur itu banyak yang datang, ya toh? Banyak datang. Tapi ketika pendalaman iman, pada itu ngomongin imannya, mendalami iman Kristiani kita malah sedikit. Apa ya? Dari situ saya terus mempelajari kenapa ini. Akhirnya saya menemukan ide, yaitu merubah metode pendalaman iman dengan yang dulunya sangat kaku, datang, duduk, doa, baca kitab suci, langsung merenungkan, memandu, mengarahkan, terus sharing. Dan itu yang sharing juga paling 1-2 orang, atau kalau enggak orang-orang itu saja, yang lainnya hanya pendengar. Dan ini kelihatannya membuat warga-warga yang lain mungkin bosan.
nggak gini ya. Akhirnya saya buat metode baru bahwa pendalaman iman itu harus dibuat semenarik mungkin. Karena apa ya? Pertama-tama bermisi dengan gembira. Buatlah gembira dulu. Isilah dengan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan, yang menarik umat untuk mau hadir, untuk mau datang berdinamika di lingkungan, di stasinya. Akhirnya saya kumpulkan para pemandu, para ketua-ketua lingkungan, buatlah lingkunganmu metode yang berbeda. Misalkan dalam pendalaman iman itu dikemas, ya. Pertama, ya ada lagu-lagu, ya ada yang dari puji syukur kah, ada lagu-lagu pop rohani Katolik kah, yang ada gerak dan lagu dan lain sebagainya. Terus juga buatlah games tentang isi kitab suci yang akan didalami, ya. Misalkan bulan kitab suci nasional tahun ini, ya, Allah sumber keadilan, itu kan dari kitab Nahum dan Habakuk, ya. Teks-teks itu bisa dibuat kuis atau bisa dibuat apa ya, ya permainan-permainan, misalkan nyusun kalimat, nyusun ayat dan lain sebagainya. Ya buatlah sekreatif mungkin di lingkunganmu. Dan apa yang terjadi selama bulan September ternyata sungguh-sungguh membawa dampak yang luar biasa bagi umat di lingkungan maupun di stasi. Yang sebelumnya yang datang sedikit akhirnya menambah banyak. Dan saya mengatakan pendalaman iman itu bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk seluruh umat. Ya, pewartaan itu kan seluruh umat. Seluruh umat itu siapa, Romo? Misalkan ada yang bertanya, seluruh umat itu ya kita semua, mulai bayi ceprot, anak-anak, bayi, sampai lansia, itu semua butuh pendalaman iman, pendampingan iman. Maka tidak ada alasan anakku ini, itu, ajaklah. Kalau ada pendalaman iman, ajaklah. Maka istilah pendalaman iman saya modifikasi dengan kalimat perjumpaan dengan saudaraku yang seiman. Isinya apa? Isinya pendalaman, ngomongin tentang iman, ngomongin tentang kitab suci. Yang dikemas games, ada door prize, ada kuis, ada sharing di situ dan lain sebagainya. Dan akhirnya umat dapat berdinamika dan tidak bosan. Pertama, tidak ngantuk. Kedua, tidak monoton. Ya, keempat, umat sukacita, full senyum, gembira dan lain sebagainya. Ya, inilah salah satu strategi untuk ya mewartakan bermisi dengan gembira, bermisi dengan gembira. Ya, dengan sukacita, dengan lingkungan gembira, dengan stasi gembira, dengan parokinya gembira, bertemu dengan saudara-saudarinya gembira, maka paroki itu akan hidup. Dinamika hidup rohani akan semakin terbangun dengan baik. Tetapi kalau pewartaan itu membosankan, pewartaan itu monoton, maka juga umat juga ya gitu-gitu saja, ya, monoton. Maka buatlah dinamika yang membuat umat itu bergerak. Intinya itu umat dapat bergerak, berdinamika, melakukan ini itu, dan memberanikan mereka untuk sharing tentang imannya. Dikemas sedemikian rupa agar gembira. Saya tekankan di situ adalah buatlah gembira, buatlah sukacita, buatlah nyaman berjumpa dengan saudara-saudarimu yang seiman. Karena apa? Dengan segala cara yang kita lakukan, Yesus tadi mengatakan, Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Maka sobat misioner dimanapun Anda berada, semoga pengalaman saya sharing singkat ini ya sungguh-sungguh mungkin juga dapat menginspirasi saudara semua dimanapun Anda berada. Buatlah ini dengan baik, buatlah pewartaan itu dengan baik. Apalagi bulan Oktober ini adalah bulan misi. Buatlah strategi-strategi misi yang menggembirakan, ya, menggerakkan orang untuk mau berkumpul dan bersukacita. Isilah di situ ya dengan kreativitas. Umat Katolik itu kreatif. Cuma apa? Cuma perlu didorong, perlu dipaksa. Ayo keluarkan, harus didorong, digali. Kadang itu malu-malu dan lain sebagainya. Tidak pede, berilah tempat, ya, harus didorong agar semua orang
ya, berani tampil, berani menunjukkan kreativitasnya untuk mewarnai lingkungannya, untuk mewarnai stasinya, untuk mewarnai parokinya. Begitupun kita dalam bermisi menganimasi anak-anak, kita pun malah harus lebih kreatif lagi. Bagaimana dunia anak harus dikemas demikian rupa agar anak semakin nyaman, semakin gembira, ya, mendalami imannya, mendalami kekatolikannya. Dan apa ajaran yang utama? Cinta kasih. Jangan sampai dilupakan. Kasih. Karena apa? Karakter orang Katolik itu adalah mengasihi. Kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing tentang bermisi dengan gembira. Bagi saya terus membawa kegembiraan karena Yesus sendiri juga selalu membawa kegembiraan. Sebagai orang Katolik harus membawa kegembiraan dimanapun Anda berada. Janganlah takut, janganlah ragu. Jadilah pewarta Kristus yang baik. Mewartakan tidak harus ceramah, tidak harus khotbah, tetapi dengan tindakan nyata kita, kreativitas kita, kebaikan-kebaikan kita, itulah yang bisa kita tampilkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah semangat, mari kita bermisi dengan gembira dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa kita murid-murid Kristus yang mampu menjadi pewarta Kristus, pewarta kabar sukacita dengan baik, dengan bermisi dengan gembira, bermisi dengan sukacita. Itu saja. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Tetaplah semangat. Tuhan memberkati. Salam misioner.